Perkenalkan, nama saya Aulia Septi Ekasari. Saya dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, semester 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu penting untuk kita semua. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu sangat penting diberikan kepada siswa sebagai bekal awal untuk masa depan. Karakter wajib dibina sejak dini agar anak nantinya tidak salah dan jatuh dalam pergaulan yang salah. Kecerdasan bukan hanya tentang nilai akademik yang bagus, peringkat yang terus bertahan dan sebagainya. Pendidikan karakter adalah sebuah langkah awal yang bisa ditempuh agar siswa mampu menemukan jati dirinya dan menjadi manusia yang bermartabat dan juga bermanfaat bagi sesama. Lahirnya pemimpin yang bijaksana itu dimulai dari berhasil atau tidaknya pendidikan karakter yang diberikan saat masa kecilnya atau masa sekolahnya. Anak-anak peniru yang ulung, oleh sebab itulah penanaman karakter di masa-masa emas siswa akan sangat berpengaruh pada mental dan juga penjiwaannya saat dewasa. Ada banyak sekali kasus anak yang kemudian menjadi pelaku kejahatan. Mengapa? Karena kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, teman sebaya itu adalah tempat terbaik untuk penanaman karakter ini. Pada masa ini, anak sedang dalam tumbuh kembangnya, sehingga bagus untuk memberikan stimulan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik dan juga bermartabat sekarang dan sampai akhir hayat. Menjadi seorang teman bagi anak di masa tumbuh berkembangnya akan selalu diingat sepanjang hidup. Nilai-nilai positif dalam dirinya akan selalu muncul apapun bentuk godaan kejahatan yang mungkin akan terjadi nantinya. Bukan hanya pendidikan formal saja. Justru lingkungan keluarga adalah sekolah yang tak akan pernah ada putusnya. Mari bersinergi dalam membentuk karakter anak bangsa yang bermartabat. Seluruh harapan bangsa ada di pundak generasi penerus. Untuk itulah penting bagi kita sebagai orang tua ikut serta dalam mendidik generasi penerus. Ayo, jangan mudah terprovokasi dan jadilah salah satu kekuatan besar untuk bangsa dan dimulai dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya pendidikan karakter ini. Berbicara mengenai pendidikan, sekarang Indonesia telah menetapkan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga diharapkan seluruh generasi penerus bangsa dapat memperoleh pendidikan yang baik dan mampu bersaing di kancah global. Program wajib belajar
12 tahun yang telah dibakukan sejak tahun 2012 banyak disebarluaskan melalui pidato pendidikan yang disampaikan oleh orang-orang yang peduli atau berwenang dalam hal pendidikan. Berbicara dengan pendidikan, keadaan pendidikan saat ini masih menghadapi persoalan dan tantangan yang kompleks dan mendasar. Hadirin yang saya hormati. Faktor pendidikan salah satunya disebabkan oleh keraguan menetapkan komitmen terhadap konsep pendidikan yang berkarakter di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa selama ini, walaupun telah mengalami berbagai fase perubahan kurikulum yang bersamaan dengan berbagai macam peraturan perundangan, masih saja kualitas pendidikan belum seperti yang diharapkan, terutama jika dilihat dari prestasi yang dibandingkan dengan prestasi pendidikan bangsa-bangsa lain. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai hal itu, belum lama di Indonesia melakukan perombakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum 2013 atau K13. Apa sebenarnya K13 itu? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang merupakan lanjutan pengembangan kurikulum berbasis komputer atau KBK yang telah dikembangkan pada tahun 2004 lalu, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Perubahan kurikulum ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Beberapa di antaranya yaitu pendapat bahwa para guru di Indonesia masih belum siap menerapkan kurikulum baru tersebut. Distribusi buku dengan kurikulum baru juga mengalami kendala. Dan yang paling merasakan dampak kurikulum baru ini tentu saja para siswa. Teknik belajar mereka diubah, tugas yang diberikan semakin banyak, dan kegiatan lain yang melelahkan siswa juga bertambah. Hadirin yang saya hormati, pendidikan di Indonesia ini memang sesuatu yang kompleks untuk dibicarakan dan pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan menggantung. Seperti halnya, lantas apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana jalan keluarnya? Dan masih banyak lagi. Namun pada akhirnya hal itu kembali pada pribadi masing-masing. Seperti yang sudah saya baca dalam berita mengenai pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Anies Baswedan yang menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan didorong dari perilaku bukan dari aturan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita melihat diri kita sendiri. Mari berusaha untuk memperbaiki perilaku. Mari berusaha untuk memperbaiki perilaku, pandangan, dan pola pikir kita, sehingga kita bisa lebih menerima apa yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Dalam hal ini mengenai pendidikan itu sendiri, jika hal itu telah dilaksanakan, meskipun tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan seutuhnya, setidaknya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pendidikan di Indonesia semakin lama terjalin dengan lebih baik. Hadirin yang saya hormati, menurut saya pendidikan di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Fasilitas atau sarana di dalam sekolah tidak memadai. Ini yang menyebabkan para murid tidak betah untuk belajar di sekolah, dan salah satunya yaitu biaya untuk bersekolah yang semakin hari semakin mahal. Sehingga rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah tidak dapat menyekolahkan anaknya. Pendidikan yang
tidak memadai adalah satu dari sekian banyak hambatan yang membuat negara kita tidak maju. Seharusnya pemerintah harus tegas menangani masalah pendidikan di Indonesia. Jangan sampai anak Indonesia yang kurang mampu tidak memiliki masa depan yang cemerlang. Dan pemerintah harus bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Sekolah yang tidak memadai untuk ditempati juga harus direnovasi supaya anak Indonesia yang kurang mampu dapat bersekolah dengan nyaman. Pemerintah juga harus memberikan bantuan-bantuan seperti buku, baju sekolah, alat tulis, memberikan secara gratis. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.